Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman yang Masya Allah penyebaran maksiat begitu sangat dahsyat dan tuntutan-tuntutan manusia untuk melegalkan maksiat begitu sangat hebat. Begitu deras desakan-desakan manusia melegalkan perbuatan-perbuatan penyimpangan. Bahkan atas nama HAM mereka berusaha untuk menggugat yakni halalnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih tragis lagi, banyaknya orang-orang yang mereka memberikan pembelaan kepada para pelaku maksiat, bahkan datang dari orang-orang yang mereka menamakan dirinya para tokoh-tokoh intelektual. Maka sungguh ini perkara yang sangat menyedihkan dan musibah kubro. Para pemirsa yang rahmati Allah, tidaklah maksiat tersebar kecuali sangat dekat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Allah memerintahkan kita mengambil ibrah dari umat yang terdahulu? Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah ibrah tentang perkara-perkara yang ada ya ulil albab. Di antara ibrah adalah apa yang Allah kisahkan tentang umat terdahulu. Bagaimana Allah mengadab kaumnya Nabiullah Nuh dengan banjir yang melumatkan mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Ad dan Tsamud dengan angin, dengan suara yang mengekakkan telinga, dengan gempa yang Allah timpakan. Bagaimana Allah menjungkir balikkan buminya kaumnya Lut. Bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan menelan ke perut bumi Qarun. Dan semua itu terjadi karena kemaksiatan mereka kepada Allah SWT. Para pemirsa yang rahmati Allah, sungguh tidak ada maksiat kecuali dengan sebab-sebab. Dan di antara sebab maraknya perbuatan maksiat, yang pertama, dha'ful iman. Sungguh lemahnya iman, berarti lemahnya pengagungan kepada Allah. Dan lemahnya pengagungan terhadap Allah sungguh menjadikan kuatnya semangat untuk bermaksiat. Dan derasnya keinginan untuk bermaksiat. Karena hanya rasa takut kepada Allah yang mengendalikan seorang mereka jauh dari perbuatan maksiat. Yang kedua, kebodohan mereka terhadap Allah dan agamanya. Bodohnya hati terhadap Allah, bodohnya mereka terhadap agama, maka telah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara penyimpangan agama, bahkan mereka tidak sadar kalau itu merupakan penyimpangan agama. Bukankah Nabiullah Musa mengatakan kepada kaumnya, bal wa an innakum qaumun tajhalun, kalian memang kaum-kaum yang bodoh. Bukankah Nabiullah Lut mengomentari kaumnya, bal antum qaumun tajhalun, kalian adalah kaum yang bodoh. Bukankah Allah menamai wanita-wanita yang membuka auratnya dengan tabarrujal jahiliyah, dandanan jahiliyah, dan itu semuanya menunjukkan bahwasanya benar-benar kebodohan sebab segala perkara yang rusak. Sehingga berkata Imam Ibnu Qayyim, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yahaqul abdu fi dunyahu wa ukhrahu fa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan adalah akar segala atau sumber segala kerusakan. Dan tidaklah malapetaka yang dijumpai hamba di dunia maupun di akhiratnya, kecuali dengan sebab atau hasil kebodohan yang mereka miliki. Sebab yang ketiga, yaitu maghrur. Orang-orang mereka tertipu dengan rahmat Allah SWT. Berapa banyak orang mereka mengentengkan maksiat. Dan berapa banyak orang mereka nekat berbuat maksiat. Dengan alasan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah tidak akan mengadab kaumnya, tidak akan mengadab umatnya, hambanya. Kasih sayang Allah lebih daripada kasih sayang seorang ibu dan seterusnya. Ini adalah maghrur. Sungguh Allah telah menggabungkan antara harapan rahmat dan takut kepada azab. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hambaku bahwasanya aku adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tapi ingat, Allah tidak mengatakan ini saja. Wa inna adzabi huwal adzabul alim. Akan tapi azabku pula azab yang sangat pedih. Sehingga Allah menggabungkan antara harap dan rasa takut. Maka mereka yang tertipu dengan rahmat Allah,
maka sungguh mereka kemudian mengentengkan perbuatan maksiat. Yang keempat, di antara sebab maraknya maksiat, yaitu mereka bergaul dengan orang-orang yang rusak, bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Dikatakan as-sahib sahib, kawan adalah yang menggiring, imam menggiring ke surga, wa imam menggiring ke neraka. Sehingga berapa banyak orang yang asalnya baik, dia bertemu dengan kawan yang buruk, sehingga menjadi rusak karena pengaruh kawan tersebut. Benar sabda Nabi, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu berada di atas agama kawannya. Falyangdur man yukhalil, maka perhatikan siapa yang menjadi kawan dekat Anda. Masyaallah muslimin, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu sebab terjatuhnya manusia dalam perbuatan maksiat sangat banyak. Akan tapi di antaranya semoga Allah melindungi kita dari terjebak dalam jerat-jerat maksiat, dan apabila kita tergelincir semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk segera bertaubat kepada Allah sebelum kita terlambat. Semoga manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi